Investor pasti akan merasakan kekhawatiran jika perpindahan dari Bapepti ke OJK terjadi sebuah gejolak. Dan sampai hari ini gejolak itu tidak dirasakan oleh para pengguna, tidak terjadi. Hal tersebut membuat para pengguna Indonesia makin yakin pertumbuhan aset kripto di Indonesia akan menjadi lebih baik. Euforia ini akan terus berlanjut sampai bulan Juni dan Juli tahun depan 2025. Jadi butuh banyak banget konsentrasi kita ke depan bagaimana mengembangkan. Mungkin Pak Hasan juga pernah meminta kepada kita untuk ayo kita kejar 8% bisa kita capai. Pemirsa, kita berada dalam era digital dan salah satu pertumbuhan yang sangat pesat di era digital ini adalah perdagangan kripto. Dan kita ingin tahu bagaimana kontribusi perdagangan kripto terhadap perekonomian nasional. Bagaimana kontribusi untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi 8%. Sudah ada bersama saya Pak Robi Bun. Robi Bun adalah Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia dan juga Asosiasi Blockchain Indonesia. Iya. Aspakrindo Abi disatukan ya? Iya, disatukan. Sekaligus Chief Compliance Officer dan co-founder dari PT Rekeningku.com Indonesia. Reku.id. Wah, ini jabatan Pak Robi ini banyak sekali ya, panjang juga ya. Makasih. Udah berapa bulan menjadi ketua umum? Berjalan 1 tahun, Pak. 1 tahun. Nah, kita ingin tahu, sesuai dengan topik kita adalah kebangkitan bursa kripto, kebangkitan perdagangan kripto. Karena tren dunia seperti itu, kemarin begitu Trump menjadi pemenang, loncat ya harga Bitcoin, kemudian ada faktor Elon Musk yang menjadi salah satu founder dari Donald Trump ya. Nah, ada imbas ke Indonesia, ada kebangkitan juga. Adakah kebangkitan perdagangan kripto di Indonesia, Pak? Pastinya semua yang terjadi di global akan mempengaruhi harga daripada aset kripto itu sendiri, Pak. Dan di Indonesia dengan mulainya peralihan dari Bapepti ke OJK yang sampai saat ini seluruh pengguna aset kripto di Indonesia tidak merasakan gejolaknya, itu juga memberikan rasa kenyamanan mereka untuk bisa terus berinvestasi. Tidak merasakan gejolak maksudnya gimana? Bukan kan kalau dia naik bangkit kan gejolak atau gimana? Yes, maksudnya gejolak dalam hal negatif ini, Pak. Okay. Maksudnya investor pasti akan merasakan kekhawatiran jika perpindahan dari Bapepti ke OJK terjadi sebuah gejolak. Dan sampai hari ini gejolak itu tidak dirasakan oleh para pengguna, tidak terjadi. Hal tersebut membuat para pengguna Indonesia makin yakin pertumbuhan aset kripto di Indonesia akan menjadi lebih baik. Oke, nah ini kami kebetulan sudah wawancara OJK, perpindahan belum terjadi ya? Iya. Tapi itu tunggu waktu aja ya? Benar. Perpindahan secara aturannya itu akan terjadi di 12 Januari 2025, Pak. Nah, Bapepti itu adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Benar. Yang selama ini menjadi otoritas yang mengawasi bursa berjangka ya. Yes. Nah, sekaligus kripto. Nanti kripto pengawasan dipindah ke OJK. Jangan-jangan ke depan juga perdagangan komoditas semuanya juga dipindahkan ke OJK sehingga satu payung ya, sehingga bisa mengawasi perdagangan saham, obligasi, kripto, komoditas disatukan. Nah, dunia ada kebangkitan. Nah, bisa dijelaskan lagi ini kita bangkit itu indikatornya jumlah investor yang sudah tembus 21 juta ya. Kemudian 21,6 juta, hampir 3 juta. Kemudian juga trading ya. Dan kita sudah punya bursa kripto. Nah, ini bisa dijelaskan kebangkitannya. Ya, kebangkitan di Indonesia itu pastinya
sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di luar saat ini. Dalam arti kata di luar itu pemerintahnya belum mendirikan dan sekonsentrasi yang terjadi ada di Indonesia. Indonesia cukup memberikan kepastian hukum dalam hal pelaksanaan pelayanan di sisi aset kriptonya. Kenapa kita sebut seperti itu? Indonesia sudah hadir yang namanya SRO yang terdiri dari bursa, clearing, dan custody, di mana kehadiran 3 lembaga ini memastikan kepada pengguna Indonesia bahwasanya berinvestasi di aset kripto itu memiliki rasa aman dan nyaman. Karena apa? Bursa mencatat seluruh transaksi yang terjadi di seluruh pedagang visi aset kripto. Nah, kalau dulu mungkin teman-teman pengguna akan merasa saya sudah melakukan transaksi, kenapa order saya hilang? Nah, kalau sekarang karena ada pencatatannya secara real time ke bursa, order itu nggak bakal hilang, Pak, karena sudah langsung tercatat di bursa. Kedua, mengenai clearing, hadirnya lembaga clearing secara dana fiat, kita sebut rupiah, pelanggan aset kripto yang ada di Indonesia 100% ada di lembaga clearing. Jadi pelaku usaha tidak memegang lagi secara fiatnya, sehingga dananya terjamin, sudah ada yang mengawasi. Melindungi nasabah. Melindungi nasabah. Ketiga, custody juga melakukan hal yang sama di dalam sisi asetnya. Aset kripto yang ada di pedagang selama ini dikelola 100% oleh pedagangnya, saat ini sudah ada lembaga yang mengawasi dengan mengelola sistem 70-30. Iya, Pak Robi, Indonesia sudah memiliki bursa tadi, namanya PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Futures Exchange, CFX ya. Tahun lalu ya, betul, dibentuk ya. Ini disebut sebagai bursa pertama di dunia, masa sih? Kan lebih dulu yang bangkit lebih terkenal, lebih heboh kan Amerika, Pak. Ya, kalau secara pengaturan di luar mungkin sudah ada, tetapi secara mengawasi keuangan dan lain-lainnya, luar negeri tidak melakukan hal seperti itu. Semua dikelola oleh masing-masing pelaku dan pedagangnya. Respons pemerintah kita hebat dong. Cukup cepat dan luar biasa. Mendukung perdagangan kripto. Benar sekali. Jadi kalau kita bilang saat ini, kalau andai kata ada pelaku usaha di Indonesia yang sudah terdaftar, tiba-tiba melarikan diri, dananya sudah pasti aman, Pak. Karena tidak ada lagi di pedagangnya. Tapi kalau yang luar negeri, mereka punya aturan, tapi kalau lari ataupun terjadi hal sesuatu, itu aset juga berhilangan dengan kehilangan mereka itu, gitu loh. Kalau di Indonesia tidak, aturannya sudah clear. Ini tadi dijelaskan soal kebangkitan ya, dan tadi disebutkan ada sekian lembaga yang ada. Itu kita bisa sebut bahwa ekosistem sudah terbentuk ya, ekosistem. Nah, ekosistem kripto ini boleh kita sebut yang pertama tentu bursa berjangka aset kripto tadi, bursa ya nomor 1 sudah ada. Kemudian yang kedua lembaga clearing berjangka aset kripto ya. Benar. Lembaga clearing ini adalah PT Clearing Berjangka Indonesia ya. KKI ya. Clearing Komoditi Indonesia. Oh, Clearing Komoditi Indonesia. Clearing Komoditi Indonesia ya. Clearing Komoditi Indonesia. KKI ya. Udah ada. Kemudian tempat pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Ya, ICC ya. ICC singkatan dari Indonesia Coin Custody. Sudah ada itu. Yes. Kemudian pedagang fisik aset kripto. Yes. Pedagang fisik aset kripto. Nah, itu juga cukup banyak. Ada berapa ini? Itu menjadi anggota dari asosiasi yang Anda pimpin kan? Benar, Pak. Ada berapa itu? Saat ini yang terdaftar telah mendapatkan tanda daftar sebagai anggota bursa dan clearing ada 30. Ada 30 ya. Dari 30 yang telah mengikuti fit and proper dan cek fisik dan mendapatkan persetujuan perdagangan itu ada 8. 8 ya. Ya.
Jadi saat ini berproses ada 22 lagi teman-teman kita menunggu proses dari Bapepti untuk melakukan jadwal cek fisik dan fit and proper. 8 itu termasuk perusahaan Anda, Siap. yaitu PT Rekeningku.com Indonesia, disingkat reku.id ya. Ya. Ada Mubi, ada Ajaib Kripto ya, Yes. ada Aset Digital Berkat, Ya. ada Bumi Sentosa Cemerlang, Ya. Peluang. peluang, ada pintu kemana saja, Ya. masuk kemana saja. Ya. Itu nanti terbuka banyak lah. Ya, jadi sekarang berproses ada 22. Harapannya nantinya setelah mendapatkan cek fisik dan fit and proper dari Bapepti, teman-teman 22 yang mendapatkan SPAB, SPAK ini bisa mendapatkan izin perdagangannya. Oke. Sekarang kita melihat itu, ini ekosistem perdagangan, ekosistem kripto ya, bursa berjangka kripto udah ada, lembaga clearing, pengelola tempat penyimpan, pedagang fisik aset, regulator ya. Tadi itu regulator ya. Ya. Jadi ada 5 ini sudah ada ya. Ya. Kalau blockchain tidak termasuk ekosistem blockchain. Nah, blockchain ini salah satunya adalah pengembangan daripada ekosistem yang ada, Pak. Karena blockchain ini sebenarnya aset kripto itu merupakan turunan daripada blockchainisasi ini. Jadi yang atasnya belum kesentuh ini. Belum kesentuh. Belum kesentuh. Harapannya kedepannya dengan hadirnya OJK ada pusat inovasi. Yang paling atas tadi blockchain tadi ya. Yes. Itu di Indonesia sudah ada berapa blockchain? Nah, kalau berdasarkan catatan terakhir ada kalau yang saya terima itu 1.800 lebih perusahaan yang terdaftar di KBLI 62014. Itu ya. Nah, apa fungsi dari blockchain dalam aset kripto ini? Nah, blockchain ini sebenarnya sebuah pencatatan buku besar. Yang dimana kalau sudah dicatat tidak bisa diganti. Salah satunya yaitu aset kripto. Salah satu fungsinya aset kripto. Jadi blockchain ini pemanfaatannya sangat besar sekali, Pak. Bukan hanya semata-mata terkait tokenisasi, tapi fungsinya juga bisa banyak hal. Dalam hal pencatatan, misalnya kita mau sebut sebagai pencatatan ID, kita mau buat ID identitas untuk pencatatan kependudukan dan lain-lain. Yeah. Nah, itu secara blockchain itu bisa dilakukan, termasuk pencatatan tanah, aset, sehingga setiap perpindahan yang sudah dicatat itu tidak bisa dipalsukan lagi. Jadi untuk pengamanan ya. Pengamanan. Nah, blockchain nanti diawasi juga oleh regulator. Nah, harapannya seperti itu karena Sekarang di Indonesia sudah ada KBLI-nya 6204 ini. KBLI yang di Kementerian Investasi ya. Yes. Tapi sekarang belum diawasi oleh Bapepti. Belum masuk. Beberapa teman-teman sudah mulai melakukan pengembangan ini, termasuk mungkin nantinya ada teman kita di Peruri sudah mulai melakukan pengembangan beberapa produk yang bisa dijalankan di atas blockchain. Misalnya distribusi dan lain-lainnya itu sudah rantai pasok itu semua sudah dikembangkan di situ. Jadi banyak hal yang bisa dikembangkan di dalam blockchainisasi. Oke. Sekarang kita melihat infografis pertumbuhan investor tadi yang kita sebut 21,6 juta. Yes. Pernah mencapai itu ya. Nah, ini kalau dibanding tahun 2020 kan masih sedikit, baru 3,9 juta ya. Ya. Ini melonjak sangat signifikan. Itu kenapa? Dia sudah menyalip saham itu. Itu kenapa melonjak itu? Melonjaknya pelanggan aset kripto ini banyak dilakukan oleh teman-teman juga, baik dari hal literasi dan edukasi yang terus dilakukan. Kalau kita lihat pelonjakan pengguna aset kripto itu cukup variatif, Pak. Yeah. Kalau kita lihat, kita sebut di 2020 pelanggannya ada 3,8. Kemudian di 2001 tiba-tiba bisa melonjak begitu tinggi. Yeah. Kenapa?
Karena di 2020 itu terjadinya halving Bitcoin. Halving Bitcoin, kemudian harga tiba-tiba Halving melonjak. Bitcoin itu artinya apa? Pemberian reward yang dipotong setengah Oh, oleh sistem dari blockchain tersebut. ada sistem blockchain. Jadi kita sudah tidak bisa melakukan penipuan atau hal lain-lainnya. Ketika 21.000 blok sudah berjalan nantinya, itu dia ada pemangkasan reward yang akan dilakukan. Jadi pemangkasan 50%. Jadi pemberian reward itu berawal dari 50 Bitcoin per sekali reward. Kemudian setelah 4 tahun dia pangkas menjadi 2,5 pemberian rewardnya. Kemudian setelah 4 tahun lagi dipangkas lagi setengah menjadi 12,5 dan seterusnya seperti itu. Nah, ketika di tahun 2021 itu hype terjadi. Harga Bitcoin melonjak begitu tinggi. Teman-teman yang Indonesia, pengguna Indonesia merasa ada opportunity di sana, sehingga banyak yang investasi di situ. Juga pada saat itu masa COVID terjadi, bukan hanya kripto yang berkembang, mungkin instrumen di saham dan lain-lain juga cukup naik signifikan pada saat itu. Nah, kalau kita lihat angka ini, apakah ada juga pengaruh pandemi COVID-19 sehingga orang lebih banyak work from home di rumah sehingga lebih banyak online? Pastinya Pak, Perdagang ini. pastinya. Kripto mulai berkembang begitu pesat di saat starting pandemi, lockdown terjadi di mana-mana, sehingga aktivitas yang biasanya orang ada offline-nya banyak, akhirnya banyak ke online. Sehingga banyak waktu yang dipergunakan untuk melakukan research terkait kripto itu sebenarnya apa, kemudian mendalami dan lain-lainnya. Kalau kita lihat data ini, yang biru sama yang putih itu adalah saham. Saham itu 2020 3,9 juta itu sudah investor saham dan investor reksadana, mutual fund. Nah, 2021 melesat itu dari 4 juta yang kripto ke 12 juta. Sementara saham kan cuma ke 7,5 juta. 2022 melesat juga. Nah, 2024 sudah 21,6 juta saham dan reksadana masih 14,4 juta. Dari 14,4 juta itu bukan cuma saham dan reksadana, itu ada investor perumahan. Nah, sekitar 4 juta, jadi tinggal 10 juta. 10 juta itu ada 6 juta adalah mutual fund, tinggal 4 juta aja sebetulnya saham. Jadi sebetulnya saham udah lebih dari 30 tahun ya kebangkitan bursa saham ya. Tapi stuck ya. Nah, ini melahirkan pertanyaannya. Ini lebih banyak siapa sih menjadi investor kripto ini? Jadi kalau dari 21 juta ini sebenarnya investor untuk kripto ini dimulai dengan nilai yang cukup kecil, Pak. Jadi teman-teman sudah bisa mulai belajar kripto itu dari 10.000, 20.000, 30.000 rupiah. Sedangkan pergerakan dulu di saham itu butuh dana yang cukup besar untuk bisa mulai belajar investasi di saham. Mungkin baru belakangan ini hadirnya beberapa teman-teman di dunia saham yang bisa mulai invest saham dengan nilai yang kecil. Nah, itu perbedaan starting runningnya kita dengan saham. Kedua juga mengenai pencatatan daripada pengguna aset kripto dengan saham. Bedanya adalah kalau saham menggunakan SID, Pak. SID. Jadi satu ID bisa dipakai untuk di perusahaan manapun, semua sekuritas manapun untuk melakukan pencatatan satu. Nah, harapannya kedepannya untuk lebih akurat pencatatan terhadap pelaku atau pengguna aset kripto bisa menggunakan SID ini. SID. Nanti ke depan, saya pikir ke depan akan mengarah ke SID. Apalagi kalau sudah dibawa OJK Januari nanti ya. Jadi catatannya lebih akurat. Nah, tentang usia? Usia kita siapa aja mereka? Yang penting sudah cakap hukum, Mbak. Nah, tapi yang dilihat yang kenyataan itu
yang bukan usia saya kan, baby boomers. Yes. Ya. Selama sudah memiliki KTP biasanya, Pak? Dan yang kenyataannya tuh Benar. lebih banyak Gen Z atau gimana? Pasti, Pak. Baby boomers Gen Z. banyak sekali, Pak. Baby boomers juga? Ya. Oh, ada juga? Wah, boleh juga nih. Jadi bukan cuma Gen Z sama Gen Y milenial, tapi juga ada baby boomers main juga. Menarik juga. Nah, infografis berikut. Karena penyerapan ini sangat luar biasa untuk di kriptonya. Iya. Kenapa, Pak? Kita bilang mahasiswa umur 17 tahun, 18 tahun lagi heboh-hebohnya main game. Oh, main game. Setiap ada waktu dari kuliah dan lain-lain, waktu diluangkan untuk main game. Nah, game sekarang itu banyak sekali yang berbasiskan blockchainisasi, Pak. Menggunakan produk yang metaverse, kalau Bapak tahu sebelumnya, itu ada peta dunia yang mereka bisa ketemu siapa saja, berkomunikasi di sana, kemudian melakukan aktivitas, ketika aktivitas bisa bertukar pandangan dan mendapatkan reward. Jadi sebetulnya pelaku aset kripto ini, investor kripto ini, umumnya mereka yang dulu familiar dengan terbiasa main game. Yes. Bahkan gamers itu sendiri ya. Benar, Pak. Tapi kalau misalnya saham, maaf kita bilang, orang kan harus melihat valuasi dari perusahaan itu seperti apa. Betul. Kadang-kala mungkin buat anak muda kurang menarik mau mengevaluasi perusahaan itu hari ini lagi invest apa, lagi akan melakukan aksi seperti apa, dan lain-lainnya. Sehingga penyerapan dan pemahaman terhadap industri saham ini sedikit kurang begitu menarik bagi anak-anak muda sekarang ini. Tapi kalau game, mungkin bukan hanya anak muda, sampai yang umur milenial juga banyak yang masih main game, Pak. Iya. Oke, nah ini kalau kita lihat sekedar kronologi, Pak. 2014 itu ya lahirnya Indodax itu juga menandai bagaimana kebangkitan bursa kripto di Indonesia ya. Nah, 2018 itu ada regulasi kripto ya. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Ruby, sudah regulasi itu membuat perdagangan makin ramai kan, karena orang merasa ada yang mengawasi. Betul. Ada security, ada perlindungan ya. Kemudian pernah terjadi kebocoran data ya. Di tahun 2020 ya, ketika mulai meledak ya, mulai ramai ya. Kemudian pendirian Aspakrindo, Asosiasi Perdagangan Aset Kripto. Ini perusahaan yang ada pimpin ya. 2021. Kemudian fase perkembangan Indodax, lebih dari 5 juta anggota terdaftar ya, banyak ya. Kemudian fase pemulihan. Nah, ini fase pemulihan itu kami mencatat mulai tahun lalu ya. Betul. Kemudian fase kebangkitan. Nah, ini tahun 2004 kebangkitan. Nah ini editor saya mencatat tahun November ini disebut fase euforia. Nah, ini euforia itu sampai kapan kira-kira? Kan tadi dijelaskan bahwa siklus kripto itu 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan historicalnya yang ada 4 tahun ini, euforia ini akan terus berlanjut sampai bulan Juni dan Juli tahun depan 2025. Ya? Setelah itu sudah bagi kami para pelaku yang sudah sekian lama memandang perkembangan kripto ini akan mulai memasuki masa winter, kalau kita sebut. Masa winter ya? Ya. Jadi ya teman-teman, euforia ini saat ini di tahun 2021 itu kita menyampaikan bahwasanya mau beli apapun bisa untung pada saat itu. Token yang tidak punya use case dan lain-lain pun bisa untung pada saat itu. Nah, harapannya di 2024-2025 ini punya euforia yang sama di saat 2021. Namun harapannya buat pengguna itu juga hati-hati terhadap banyaknya pelaku tindakan kejahatan. Karena sekarang ini dengan euforia ini mereka berusaha untuk masuk menjadi bagian daripada itu. Coba tampilkan kinerja berbagai instrumen investasi yang
Ya, ini kita bisa melihat bahwa ini luar biasa Bitcoin. Tapi kalau ditampil ada satu lagi yang ada kronologinya seperti ini. Ini lebih jelas dari tahun 2016 ya. Nah, ini menggambarkan siklus 4 tahunan ya. Ya. Ini paling tinggi returnnya itu Bitcoin. Ya. Kemudian obligasi swasta. Kemudian saham Amerika sana. Ya. Obligasi pemerintah, emas, saham paling bawah. Ya. Nah, ini bagaimana Anda melihat datanya, Pak? Memang bagi kita sebagai pelaku yang di dunia aset kripto merasa ini adalah the next investment yang harus kita mulai tilik. Ya. Karena mungkin di zaman orang tua saya emas itu adalah tempat investasi yang paling aman dan paling nyaman, dan pasti kenaikannya akan ada terus-menerus. Ya. Namun dengan hadirnya Bitcoin ini kita melihat siklusnya. Jadi banyak teman-teman yang selalu kita sampaikan bahwasanya bagi yang pertama kali itu akan pasti terkejut karena 4 tahun pertama begitu harga begitu tinggi dan ada turunnya. Kalau kita lihat dari harga tersebut di 2021 itu cukup tinggi, kemudian di 2022 itu seperti terjun bebas. Nah, itu memang karakteristik daripada aset kripto. Nah, sampai nantinya benar-benar semua udah duduk di dalamnya, itu akan ada stabilitas yang terjadi di situ. Nah, tadi seperti Anda bilang tadi, winter is coming, tapi June or July. Nah, biasanya kalau orang berinvestasi kan dia buy low, sell high. Jangan kebalik, jangan buy high, sell low. Yes. Nah, sekarang ini mungkin saat-saat mereka mulai investasi ya. Dan beberapa bulan sebelumnya udah mulai profit taking. Betul. Nah, coba kita lihat data lain lagi. Sudah selesai ya. Ini nilai transaksi. Nah, ini menunjukkan bagaimana ramainya transaksi kan. Yes. Kalau kita lihat datang 2020 sampai 2024 yang hari ini sudah tanggal 4 Desember ya. Itu 2021 itu luar biasa. Dalam setahun transaksi 859 triliun ya. Besar sekali. Dan menyusul tahun ini. Walaupun dia baru separuh saja, tapi sudah 475 triliun. Nah, pertanyaannya mengapa itu loncat sekali itu? Nah, kalau kita lihat dari 2021 ini pasti terjadi lonjakan harga Bitcoin pada saat itu. Ke hampir kalau dirupiahkan sekitar 900-an juta pada saat itu, all time high-nya 990 sekian juta. Nah, pada saat 2021 itu juga terbit yang namanya PMK 68 terkait perpajakan. Nah, begitu penerapan pajak ini di tahun 2022, industri mulai khawatir terkait pajak dan lain-lain. Akhirnya prosesnya menurun cukup drastis. Transaksi harian yang terjadi yang ada di lokal saat itu banyak berpindah ke luar. Karena biayanya cukup tinggi dan lain-lain. Nah, namun kita syukuri di 2024 ini karena pastinya bisa naik begini. Ini adalah masa taking profit, Pak. Ya, bagi yang sudah pegang di 2022-2023 memiliki aset, taking profitnya kan pasti bentuknya rupiah. Taking profit sekarang ini. Berarti tahun depan kalau begitu muncul lagi satu itu data 2025, itu dia akan lebih tinggi dari 2024 atau lebih rendah kira-kira diperkirakan? Betul. Lebih rendah. Total tahun transaksi. 2025 sih harapnya ada kenaikan sih, Pak. Kenaikan. Transaksi lebih tinggi dari tahun ini ya. Ada kenaikan. Oke, jadi ini sekedar data. Pertanyaan berikut adalah, nah ini buat masyarakat luas ya. Ini kan disebut cryptocurrency, berarti currency, uang digital. Nah, kalau sebut uang digital berarti dia adalah uang bisa digunakan untuk transaksi. Kan begitu kan, Pak? Di luar negeri sudah terjadi di Amerika sana kan. Orang membeli sepatu,
membeli pakaian, bahkan membeli mobil itu Elon Musk membeli mobil pakai Bitcoin, nggak meledak ya. Di Indonesia kan belum bisa, belum dibolehkan ya. Jadi cuma diperdagangkan, aset diperdagangkan saja. Tapi tetap bernama currency juga. Nah ini harapan Anda ke depan itu kita akan mengikuti tren global atau bagaimana? Nah ini sangat menarik Pak. Harapan kita setelah ada di OJK, hubungan dengan BI ini kan akan lebih terjalin. Otomatis memang kalau kita sebut menukarkan aset kripto dengan rupiah itu tidak tepat, karena secara undang-undangnya itu menyatakan alat pertukaran pembayaran yang sah adalah rupiah. Jadi teori dasar mata uang itu nilai nominal, nilai intrinsik ya. Kalau kita sebut e-money yang plastik tadi kan nilai intrinsiknya. Ini nilainya 1 juta. Nanti kita belajar saldonya turun kelihatannya. Nah kalau nanti Bitcoin gimana? Nanti kalau kripto gimana? Sebenarnya kalau kita lihat paling awal adalah bagaimana bentuk pengawasannya. Bentuk pengawasannya selama semua pedagang fisik aset kripto yang ada di Indonesia tercatat dan semua proses validasi dan verifikasi daripada penggunanya sudah melalui proses Dukcapil, maka dari sisi pencucian uang kita sudah cover. Itu satu Pak. Karena yang paling dikhawatirkan adalah ketika ada aliran dana yang berpindah dan bergantian, itu tidak bisa menelusuri siapa sumber dananya. Itu yang menjadi kekhawatiran. Tapi setelah tercatat sebagai pelaku yang terdaftar di Indonesia, maka sumber dananya itu sudah pasti clear. Dari mana? Ini pertanyaan sangat awam ya, karena bagaimanapun juga diskusi kita berdua ini untuk meliterasi masyarakat Pak. Nah kalau tadi e-money itu jelas Pak, nilainya ada kan rupiah juga yang dimasuk ke dalam e-money kan. Nah sekarang kalau cryptocurrency, nah dikhawatirkan ini kok tiba-tiba harganya luar biasa, koin ini luar biasa melonjak, itu turun begitu. Nah itu bisa merugikan investor, itu gimana? Nah kalau maksudnya ini dalam sisi pertukarannya atau kita mau belanja atau mau dan lain-lain? Ya menurut saya ini pandangan saya yang awam kripto, kita mau gunakan mata uang kripto untuk belanja kan tetap harganya kan sesuai dengan di pasar kan. Nah di pasar kan supply and demand kan. Kalau demandnya turun dia turun harganya. Misalnya saya pegang kripto, nilai saya 100 juta. Ketika saya mau belanja kok turun tinggal 50 juta gitu loh. Kalau di kripto Pak, bukan Bitcoinnya yang menjadi alat pertukaran untuk membeli sesuatu, tapi ada yang namanya stablecoin. Stablecoin. Yes. Even itu adalah USDT, USDC, IDR digital misalnya ya. Kita akan misalnya Indonesia yang CBDC nantinya itu kan mengakomodir apa yang ada di blockchainisasi keuangan digital. Jadi bedakan aset kripto untuk sebagai perdagangan beda dengan sebagai currency nanti. Iya. Jadi ada yang namanya stablecoin. Stablecoin. Jadi berdasarkan US dollar, standar US dollar kah atau berdasarkan standar rupiah nantinya sebagai alat untuk pertukaran tersebut. Tapi misalnya kita bilang Bitcoin dengan dasar daripada Bitcoin sendiri, ketika kita mau tukar ke Starbucks Pak, Bitcoin begitu ditransaksikan itu perlu proses, menunggu waktu pengirimannya. Kecuali kita pakai sidechain, itu udah lebih detail lagi ke bawahnya. Kalau kita melakukan yang secara manualnya perpindahan Bitcoinnya itu sendiri, per satu transaksi butuh minimal 10 menit, Bapak. Jadi kalau 10 menit kita mau beli satu kopi aja, satu orang transaksi, kalau ada 10 orang Pak, udah menunggu 100 menit Pak. Jadi nggak mungkin itu dijadikan alat pembayaran. Tidak Tapi praktis. kalau stablecoin itu ada chain yang lebih mudah dan simple dan cepat. Cepat seperti mata uang. Yes, seperti e-money lah prosesnya, begitu swap nggak sejenak sudah selesai. Nah, di negara mana saja yang sudah terjadi itu sebagai alat
pembayaran? Sebenarnya Amerika sudah semua. di Korea sudah ada, Korea udah di Asia, Korea ya. di Korea ada, beberapa tempat di Asia sudah ada. Salah satunya Kamboja sudah menggunakan ASEAN. Tadi kalau Korea kan Asia. Ya. Nah di ASEAN sudah Kamboja ya. Ya, Kamboja juga sudah menggunakan USDT untuk belanja di Alfamart dan lain-lainnya. Mereka sudah menggunakan USDT juga. Kemudian Vietnam beberapa posisi sudah ada juga. Itu sudah mulai terbuka satu-satu. Walaupun secara government side-nya itu belum mengatur secara landasan dasarnya, Pak. Begitu ya. Tapi kita di Indonesia aturan sudah ada, tinggal pengembangannya kita mau lakukan seperti Nah, tapi itu semua yang kita capai hari ini sudah ada kemajuan ya. Betul. Tadi waktu sebelum diskusi di sini dijelaskan oleh Pak Robi bahwa pernah fase kripto susah berkembang karena ada pembayaran kan lewat sistem perbankan ya. Jadi tidak dibolehkan Bank Indonesia ya. Benar. Sekarang ini pembayaran sudah boleh lewat sistem perbankan. Benar. Itu sejak kapan tuh? Di saat awal, pada saat itu memang sebelum Bapak tim awal mengeluarkan SK-nya itu di tahun 2018-19 itu agak sulit awal-awalnya. Namun setelah itu Bapak tim melakukan konsolidasi juga dengan perbankan, artinya sudah mulai bisa melakukan sistem pembayaran. Jadi kalau kita bisa melihat kenapa pedagang fisik aset kripto itu rata-rata awalnya banyak menggunakan payment gateway, Pak. Karena akses awal kita untuk perbankan itu susah sekali. Curious ya? Yes. Jadi akhirnya pilihan kita adalah melalui sistem pembayaran pihak ketiga. Seperti itu. Nah sekarang ini trading perdagangan kripto udah lancar ya? Yes. Nah tetap menjadi pertanyaan itu, ini karena siklus ikut luar negeri aja atau gimana kok bisa harganya bisa lebih daripada saham itu loh Pak. Ini menjadi, saya sebagai investor saham, saya belum masuk kripto ya. Menjadi pertanyaan Pak. Kalau kita beli saham, jelas saham itu ada underlying-nya. Kita beli saham, sebelah kita sebutlah bank-bank BUMN Himbara, kita beli saham BRI, Mandiri, BNI, BTN, atau swasta yang gede seperti BCA, atau perusahaan gede seperti Astra, ya kan? Jelas ada underlying-nya. Beli Adaro, beli saham-saham rumah sakit mana Siloam, ada underlying-nya. Dan kita lihat kalau mereka ini prospeknya bagus, harga revenue-nya meningkat, labanya meningkat, dan lihat PE ratio-nya, harga dibanding earning per share-nya masih rendah, wah kita buy. Tapi ini kripto ukurannya apa? Oke. Jadi ada yang namanya mining, pertambangan Bitcoin. Jadi sebuah harga. Tapi sabar ya, supaya orang tahu, mining itu tidak seperti pertambangan yang seperti bikin pertambangan batu bara, pertambangan itu nikel, bukan itu ya? Betul. Jadi dia bentuknya seperti seperti komputerisasi. Komputerisasi ya. Jadi kita melakukan pemecahan teka-teki di dalamnya untuk melakukan penambangan. Jadi dulu saya mantan penambang, Pak. Penambang. Jadi mantan penambang ya. Mantan penambang. Jadi ini penambangan yang kami lakukan. Ini yang menyedot energi listrik mahal itu. Iya, betul. Kalau Pak. dia masih Gen Z yang uang belum banyak itu ribut sama ibu rumah tangga. Betul. Jadi kalau dulu kita pakai komputer untuk melakukan penambangan. Jadi penambangan itu membutuhkan banyak. Kita ada 2000 rig yang kita 2000 GPU yang kita pakai, sekitar 200 rig yang kita hidupkan, itu kurang lebih 350.000 watt yang kita pakai untuk melakukan penambangan. Jadi satu bulan kurang lebih 200 juta untuk listriknya, Pak. Nah, itu biaya produksi yang terjadi. Nah, ada penambangan yang dilakukan dan ada alat yang harus diinvestasikan, kemudian listrik yang begitu besar yang harus kita operasionalkan, dan biaya lainnya untuk menambang sebuah aset, yaitu Bitcoin kita bilang. Nah, begitu kita udah nambang, kalau
nilainya di bawah daripada biaya produksi, Iya. itu nggak mungkin ada yang menjaga yang namanya blockchain daripada Bitcoin itu sendiri. Nah, yang melakukan penambangan ini satu dunia, Pak. Jadi bukan berarti saya nambang saya pasti dapat. Jadi itu rebut-rebutan istilahnya. Pemainnya banyak ya. Ya, rebut-rebutan untuk memecahkan teka-teki di dalamnya, untuk menyelesaikan masalahnya, untuk bisa menerbitkan satu blok baru. Nah, dari pemecahan teka-teki ini kita diberikan reward, yaitu bentuknya Bitcoin. Nah, kalau Bitcoin yang diberikan ini tidak seharga dengan biaya produksi dan investasi yang kita lakukan, maka penambang ini tidak mungkin lagi melakukan Jadi penambangan. penambang mendapat reward Bitcoin tadi ya. Betul. Jadi itulah yang menyebabkan harga daripada Bitcoin itu harus terjaga. Jaga. Nah, pertanyaannya sebagai mantan penambang, Ya. pernah dapat untung besar dan kemudian jatuh ketika pandemi ya, Ya. tadi turun. Itu sekarang mulai bangkit lagi nggak penambangan? Penambangan kalau di Indonesia sedikit sulit karena harga listrik kita cukup mahal, Pak. Karena pengaruh listrik ya. Yes. Kalau dulu kalau di Indonesia listrik industri itu kan 1.100. Kalau listrik rumah tangga sudah pasti nggak bisa menutupi, Pak. Nah, penambangan itu begitu besar. Kalau kita tahu dia pernah pengusiran besar-besaran penambang Bitcoin di Cina, Pak. Pengusiran. Oh, kenapa diusir? Karena terlalu banyak menyedot listrik dan Oh, iya. lain-lainnya ya, kapasitasnya dan lain-lainnya. Jadi karena pada saat itu kan Cina juga mengeban yang namanya aset kripto, Pak. Kripto tidak diizinkan. Izinkan. Tapi nambang jalan. Iya, nambangnya kan jalan. Nah, akhirnya kan diusir nih, Pak. Iya. Pada banyak yang berpindah keluar daripada China. Tapi sampai hari ini bisa kita lihat difficulty rate-nya itu terus naik, Pak. Artinya jumlah penambang itu terus bertambah. Terus bertambah. Jadi pemirsa yang sekarang yang pernah menambang itu jangan dulu masuk menambangan ya, karena harga listrik mahal di Indonesia ya, begitu Betul. ya. Berapa tahun dia nambang dulu? Kita sebelum menjadi rekeningku.com Indonesia, Pak, kita penambang duluan, Pak. Jadi kita starting dari 2018, kurang lebih setengah tahun lebih. Kemudian kita berpikir bahwasanya ini hasil tambang kita mau bawa kemana pada saat itu. Pada saat itu masih ada 1-2 pelaku industri yang baru, tapi license-nya kan belum pasti ini, Pak. Apakah siapa yang mengawasi dan lain-lain. Nah, kita melihat mekanismenya dan lain-lainnya, pada saat itu semua biaya masih mahal, Pak. Akhirnya kita bilang pada saat itu, kita bisa kok untuk menjalankan ini. Akhirnya kita juga terjun ke dalam hal ini. Iya. Nah, itu apa namanya, kalau kita lihat tadi ya, supaya ada kerumitan-kerumitan itu, boleh nggak dijelaskan sekali lagi, itu kaitan antara mining, blockchain, kemudian ya, koin-koin itu semua, dan perdagangan itu sendiri. Ya. Mining itu untuk kita bisa mendapatkan hasil daripada Bitcoin itu sendiri, Pak. Jadi kita butuh biaya untuk memproduksi Bitcoin itu sendiri, untuk mendapatkan reward dari Bitcoin itu, karena kita nggak bisa produksi, tapi kita membaca sebuah kayak questionnaire di dalam, kita memecahkan teka-teki tersebut. Jika kita bisa memecahkan, maka kita akan menerima reward. Dari reward Bitcoin ini tersendiri, kita bisa jual ke market, baik ada yang centralized atau decentralized market. Nah, kalau sekarang ini bagi pelaku pengguna Indonesia, daripada menambang Bitcoin, karena itu butuh biaya yang cukup besar, biaya ini lebih baik dikumpulin langsung beli aja Bitcoinnya. Karena selisihnya pasti hanya sedikit, nggak banyak. Karena pasti yang menambang itu kan butuh untung juga, Pak. Nah, kita beli, kita invest, nggak akan beda. Kalau kita nambang belum tentu dapat, karena rebut-rebutan,
Kalaupun hasilnya dapat, apakah sesuai dengan biaya produksi yang kita Nah sekarang walaupun karena di Indonesia tidak untung karena harga listrik mahal, tetap aja penambangan tetap dibutuhkan dan dilakukan di tempat lain yang listriknya masih oke, lebih murah. Benar. Terus meningkat. Ada informasi yang saya terima di Indonesia masih ada yang melakukan penambangan, tapi Dengan itu listrik? sudah pemain besar dan memiliki listrik yang cukup gede. Harusnya kontrak, Pak. Jadi beberapa daerah dengan PLN yang daerahnya itu over capacity, mereka kontrak di sana sehingga kelebihan itu bisa dikontrak. Atau kalau dia punya pembangkit sendiri, dia gunakan sendiri buat. Betul. Jadi kalau dia punya pembangkit sendiri, dia hitung harga tidak lewat PLN bisa murah, dia bisa bikin tambang Besar sekali, Pak, pemakaiannya. besar sekali. Besar sekali. Kita yang main kecil-kecilan aja butuh 350.000 watt. Bagaimana lagi kalau mereka main industri yang gede, itu butuh Pengembalian modal susah ya bagi mereka. megawattnya. Berarti sekarang surga bagi penambang itu di negara mana ya? Iceland. Tadi sebut Iceland tadi. Iya. Itu karena geothermal ya, panas bumi ya. Betul. Panas bumi itu di Indonesia sebetulnya kita ring of fire ya banyak ya, NTT lah ring of fire, tapi kita masih sensitif, masih menolak itu pembangkit listrik geothermal panas bumi itu kan. Andai kan itu dibangun, itu sebetulnya kita menjadi lokasi penambangan yang Betul. El Salvador juga mulai mau membuka untuk peluang bagi investor yang mau melakukan penambangan di sana, diberikan fasilitas dan lain-lain. ya. Kemudian blockchain, Ya. bisnis blockchain, kan tadi pelakunya banyak. Bagaimana bisnisnya untuk Kalau blockchain keuntungan? harapannya itu karena ini kan banyak metode yang harus dilakukan. Yang paling penting adalah ada dukungan dari pemerintah terkait inovasi baru yang ingin dijalankan. Karena tanpa ada dukungan, para pengembang ini akan kesulitan mendapatkan investor. Karena untuk mengembangkan sebuah proyek perlu evaluasi, penelitian dan lain-lain, butuh yang namanya suntikan dana. Tapi investor yang ingin menyuntikkan dana butuh kepastian hukum untuk bisa mengembangkan proyeknya di Indonesia. Nah, oleh sebab itu harapannya dengan ada pusat inovasi, ada regulasi sandbox yang sudah diterbitkan. Nah, ini bisa mendukung industri ini bisa terus bergerak. Itu sih harapannya sih, Pak. Tapi sekarang blockchain cukup banyak dan bertumbuh ya. Cukup banyak, Pak. Bertumbuh ya. Nah sekarang ini pertanyaan berikut, nah, kalau saham jelas kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penjelasan singkat begini, perusahaan untuk dia bisa merestrukturisasi utang dia dan kemudian dia ingin punya dana untuk ekspansi usaha, dia IPO, initial public offering, dia jual saham. Saham yang dari portable, dapatlah fresh money, dia bisa melunasi utang di bank, yang sisanya dia bisa menggunakan untuk ekspansi, jelas kontribusinya. Ke depan dia butuh lagi, dia bisa second public offering, atau dia bisa jual obligasi karena dia sudah TBK, transparansi udah oke. Jadi manfaatnya besar dalam ekspansi usaha, membuka lapangan pekerjaan, produksi meningkat, bisa ekspor, jelas dampak kepada perekonomian. Tapi kalau kripto, bagaimana dampaknya kepada perekonomian? Nah, sebenarnya kalau dampaknya terhadap perekonomian kembali lagi kepada basicnya. Kalau kita hanya berbicara tentang spot market saja, itu hanya jual dan beli aset kripto, Pak. Jadi butuh banyak banget konsentrasi kita ke depan bagaimana mengembangkan. Mungkin Pak Hasan juga pernah meminta kepada kita untuk ayo kita kejar 8% bisa kita capai. Nah, sebenarnya banyak sangat yang bisa kita kerjain, yaitu misalnya adanya ETF yang bisa dibuka. ETF. Ya. Kemudian ada lagi RWA, real world asset yang bisa misalnya ada pengembang yang rumah gratis
2 juta rumah Iya. yang kita. Nah, ini kan bisa bentuknya dalam bentuk RWA pengelolaan. Nah, itu penyerapannya kan akan jauh lebih dalam. Nah, di mana banyak teman-teman kita yang belum bisa mengakses instrumen keuangan. Di situ dengan hadirnya blockchainisasi dan di situ tidak ada yang namanya pembiayaan yang terlalu besar, itu akan sangat mendukung untuk terdistribusinya kegiatan yang ingin dilakukan. Jadi ini kripto kan masih aset untuk diperdagangkan, masih masuk kategori komoditas, belum alat tukar, belum. Jadi untuk bisa membiayai kegiatan usaha tadi, bagaimana hubungannya untuk membiayai kegiatan usahanya? Pembiayaan kegiatan usaha, Artinya untuk menggerakkan perekonomian tadi kan. Saya agak kurang tadi sebut ETF tadi ya. ya ETF itu sama seperti kita bikin reksadana gitu Pak. Konsepnya kurang lebih seperti reksadana. Jadi beli Bitcoin dalam jumlah tertentu oleh sebuah institusi, kemudian dipaketkan, bisa dijual lagi secara umum. Yang menerima dana itu siapa? Institusi tertentu, misalnya apakah itu bisa kita tempatkan di bursa dan lain-lainnya. Ada institusi yang mengelola itu. Misalnya nanti institusi yang punya uang itu nanti dia bisa membiayai kegiatan produktif. Ya, kemudian dia bisa Sebuah rumah, bisa meningkatkan daya beli pada masyarakat. Karena apa? Banyak institusi-institusi yang mulai mengenal kripto, tapi tidak berani menyentuh karena tidak paham bagaimana menyimpannya dengan baik. Bagaimana menyimpan private key-nya dan lain-lainnya. Sehingga mereka nggak berani menyentuh yang namanya aset kripto. Tapi kalau jika ini sudah mulai ada ETF dan lain-lainnya, itu bagi milenial yang nggak berani menyentuh, sudah mulai berani menyentuh. Nah, kita sebut lagi misalnya real asset. Real asset bisa disentuh menjadi ke nilai-nilai yang lebih kecil. Emas digitalisasi, pembeliannya bisa mulai dari lebih kecil tanpa biaya cetak yang begitu besar. Oke, jadi institusi-institusi yang ikut membeli aset kripto ini, dia nanti mempunyai keuntungan ya. Dari keuntungan itu dia bisa investasi. Betul. Sebelumnya rumah lah ya, kita target membangun 3 juta rumah. Dan kegiatan bisnis lainnya ya. Betul. Di situ kaitannya bahwa kripto ini kalau dia berkembang dia bisa ikut menggerakkan ekonomi. Dan itu harapan kalau bisa cepat terlaksana kalau pengawasan sudah di bawah OJK. Sehingga kalau ETF itu barangkali sudah, kalau Bapepti barangkali belum bisa. Karena ETF ya. Menyambungkan OJK dengan BI itu mungkin hanya OJK ya. Ya, lebih dekat lah. Lebih dekat daripada Bapepti ya. Ya, lebih dekat. Ya. Nah, sekarang bagaimana literasi? Dari return dia paling tinggi, tetapi dari literasi kripto kurang dipahami dibanding pemahaman publik kepada saham. Dan pemahaman publik terhadap saham itu lebih rendah dibanding pemahaman terhadap banking ya, orang nyimpan di bank. Nah, lebih susah lagi memahami kripto. Ini bagaimana literasi, sosialisasi agar publik bisa memahami. Nah, Anda sebagai ketua asosiasi. Sebenarnya literasi itu terus dijalankan, baik dari organisasi ataupun dari perorangan ataupun komunitas, terus menjalankan untuk yang namanya literasi. Harapannya adalah kita menyentuh kepada generasi yang muda dulu Pak. Dari anak kuliah, teman-teman yang Gen Z dan lain-lainnya. Dengan mereka bisa melakukan pemahaman terhadap aset kripto, mereka bisa kembali ke rumahnya, menginfluence kepada orang tua dan lain-lainnya. Itu adalah target yang paling cepat untuk bisa dilakukan. Kalau sekarang ini sudah tercatat kita 4 atau 5 universitas sudah memiliki program
edukasi terhadap aset kripto dan blockchainisasi. Jadi seperti BINUS juga sudah ada mata kuliah dan labnya, UGM dan beberapa kampus-kampus lain semua udah ada. Telkom, Universitas Telkom dan beberapa lainnya sudah memiliki program pendidikan terhadap blockchainisasi dan aset kripto dengan tujuan untuk mempercepat literasi dan edukasi. Karena hal ini Indonesia nggak boleh terlambat dengan hadirnya teknologi ini. Scam bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan. Betul. Itu yang kita harapkan bisa lebih cepat. Nah, pertanyaan terakhir, sebagai Ketua Asosiasi Aset Kripto Indonesia dan juga Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia, apa yang masih perlu dibenahi dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh otoritas dan sesama pelaku ya, pedagang dan publik? Kalau dari pengalaman kita yang ada, yang paling kita harapkan adanya insentif, Pak, untuk kita sebagai pelaku usaha supaya kita bisa lebih berkreasi. Insentif berarti dari pemerintah? Insentif dari pemerintah. Berarti misalnya, fiskal, lebih ke fiskal? Ya, misalnya penurunan biaya transaksi, biaya perpajakan, dan biaya-biaya lainnya. Sekarang sudah dikenakan pajak ya? Ya, sudah dikenakan pajak. Nah, itu sebetulnya kalau transaksi kripto sudah ada pajak, itulah kontribusi kepada perekonomian kan gitu. Betul, kan? Pajak betul. Semakin tinggi trading, semakin tinggi pendapatan negara. Jadi negara, pemerintah ya berkepentingan terhadap itu trading ini kan, Pak. Kalau makin besar trading kan berarti kan negara dapat uang lebih banyak dari trading. Jadi kalau tadi sudah 400 triliun lebih, itu pajak berapa sih? Pajaknya? 0,1. 0,1. Ya. Kalau nilai transaksi makin besar kan 0, PPh-nya 0,1. PPh 0,1. PPN-nya 0,11. Jadi ada PPN dan PPh, dua pajak itu. Benar. Itu signifikan, Pak. Betul. Tapi belum ada hitungan ya. Tahun lalu berapa pajak dari? Sudah ada angka pastinya saya lupa. Tapi yang kita harapkan kita tidak menolak hadirnya pajak, karena menurut kita pajak itu juga memberikan legitimasi kepada kita. Iya dong. Legitimasi itu dong. Legitimasi bahwa kepada kami kita. Wajib dilindungi kan, kami bayar pajak kan begitu. Benar sekali. Itu legitimasi buat kita. Tapi adanya insentif yang bisa lebih diberikan kepada kita, kemudian perlindungan usaha kepada kita. Insentif itu artinya dikurangi atau gimana? Dikurangi. Ya, mungkin bisa dikurangin, ataupun misalnya kalau kita bilang sekarang ini adalah misalnya kita hadir ke OJK sebagai keuangan digital. Kita sudah dianggap ke keuangan. Artinya bukan komoditi lagi. Kalau tidak ada unsur komoditi, maka PPN tidak dipungut. Oh, PPN nggak perlu lagi. Jadi kita cukup PPh aja. PPh misalnya. Seperti itu, Pak. Kemudian hal lainnya seperti bagaimana penindakan terhadap pedagang ilegal asing yang belum ada lisensinya di Indonesia. Itu banyak? Banyak, Pak. Banyak. Jadi pedagang kita itu bukan hanya sisi untuk mengembangkan bisnis saja, tapi kita berseteru dengan orang yang nggak punya license. Banyakan mana? Yang legal atau tidak legal? Kita kalau sebut legal atau tidak legal, dia tidak legal di Indonesia, tapi di negaranya dia legal gitu loh. Kita bicara Indonesia aja. Dia tidak legal di Indonesia. Udah pasti banyak, Pak. Banyak, lebih banyak daripada yang resmi. Ya, jadi kalau kita bisa bilang Indonesia hanya bisa dijadikan on-ramp dan off-ramp. Karena apa? Biaya transaksi di luar negeri menjadi lebih murah. Indonesia, kita pelaku usaha yang ada di Indonesia hanya menerima deposit dan withdrawal untuk rupiahnya saja, Pak. Transaksinya terjadi di luar. Berarti kita ini pasar besar ya, diincar ya penduduk. Besar sekali. Nah, kalau kita nggak ada ya, yang untung luar negeri ya. Kalau kita nggak ada bursa kripto, nggak diatur. Betul. Jadi harapannya akses perbankan,
karena mereka bisa mengakses perbankan kita, QRIS kita dan lain-lainnya. Nah, kita berharap kita mendapatkan perlindungan, Mbak, sebagai pelaku usahanya yang ada di Indonesia. Kita udah bayar loh, legitimasi kita dapat, tapi kita juga berharap kita dilindungi. Jadi kita ini adalah pedagang Benar, aset kripto. benar. Siapa lagi? Pedagang aset kripto pasti keseluruhan pedagang aset kripto sih, Pak. Ya, paling penting ya. Paling penting itu. Karena Tadi, dengan ya. terlindunginya pedagang ini, kita mau lebih berkreatif dan punya literasi dan edukasi yang baik juga bisa dilakukan. Nah, tadi ada satu pertanyaan saya lupa. Karena blockchain, Ethereum segala macam kan orang luar yang bikin, yang produksi. Indonesia sudah ada koin sendiri. Ada, Bapak, ada. Jumlah pastinya saya Tapi ada sih, paling tidak ada ya. Ada. Ada syarat nggak untuk membuat koin itu? Sebenarnya kalau bikin koin Saya itu ada artis, artis bikin koin tuh. Ada artis Indonesia bikin koin itu. benar. Jadi kadangkala perlu mendapatkan pengetahuan dan edukasi yang baik. Jadi sebuah koin itu bukan berharap dari seorang sosok untuk mendapatkan harga. Memang kadangkala sosok seperti Elon Musk bisa menggerakkan Doge dan lain-lain. Tapi kalau jika utility, kegunaannya, use case-nya itu tidak ada, maka itu hanya sesaat. Belum ada satu koin Indonesia yang melejit, yang di endorse rame-rame. Secara global atau Secara Indonesia dulu. belum ada. Belum ada. Apalagi global. Iya. Tapi ke depan bisa. Ke depan Harus bisa. bisa. Dong? Harus bisa. Nah, selama ini kan Amerika, negara mana lagi yang sudah bisa dia punya koin mendunia? Banyak ya, tapi Asia sih belum begitu kedengaran. Belum kedengarannya. Nah, tadi harapkan kepada pemerintah, regulator ya. Harapan kepada sesama pedagang aset kripto? Harapan ke sesama pedagang sih, Sebagai ketua asosiasi atau Ya. kalau keuangannya baik-baik semua? ya harusnya kita terus bersinergi lah ya, Iya. Pak. Kita harus sama-sama bersatu untuk menghadapi yang ilegal daripada kita menghadapi diri kita sendiri. Iya. Kita harus punya satu suara yang bulat untuk menghadapi bagaimana perkembangan ke depannya agar kita bisa jauh lebih melangkah. Jadi jangan lagi kita memandang ada bagian siapa dan bagian siapa, tapi sebenarnya penyatuan visi dan misi secara organisasi itu harus tepat, secara industri itu harus tepat. Kita boleh bersaing dalam arti kata produk, Iya. tapi secara visi misi untuk membawa industri itu kita harus punya satu suara yang baik. Iya. Harapan kepada bursa kripto, satu-satunya bursa kripto kita hari ini, kepada CFX atau udah oke bursanya? Bursanya sudah aktif nggak sih? Sudah aktif dan cukup banyak berkolaborasi dengan kita, Pak. Saat ini kan kita terus membuka ruang diskusi dan lain-lain. Pengembangan produk selalu melibatkan kita untuk semua keputusan. Iya. Agar karena kan kita sebagai pelakunya, Pak, pastinya harapannya kebijakan yang timbul itu bisa mendukung industri itu menjadi lebih baik. Iya. Dan itu sudah dilakukan terus-menerus. Oke, nah sekarang terakhir harapan kepada para investor. Tadi Pak Robi belum jawab telak, tapi dari hasil studi kami, dari 21,6 juta itu terbesar adalah Gen Z sama milenial, mereka terbanyak. Jangan sampai mereka euforia aja, nanti kalau mereka rugi, nanti kita tidak bisa menghasilkan generasi emas yang punya literasi yang baik tentang investasi dan mereka mendapat keuntungan dari investasi itu sendiri. Di pesan Anda apa? Kalau saya selalu berpesan kepada, saya anggap adik-adik saya, Pak. Adik-adik ya. Adik-adik saya ini investasi dulu yang di bagian atas. Ilmunya ditambahin. Atas antaranya ilmu ya? Iya, ilmunya ditambahin, pengetahuannya ditambahin. Ilmu mungkin sekarang kalau kita bilang beli buku banyak, uangnya nggak cukup. Cukup beli pulsa aja dulu. Banyak melihat podcast, mungkin salah satunya
podcast kita hari ini, iya. mereka akan mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu pengetahuan yang baru, apa sih yang disebut ilegal, apa sih yang disebut tidak baik dan tidak tepat, semuanya mereka akan dapati. Setelah itu baru membuka yang namanya bagaimana saya memulai investasi yang baik dan benar. Iya. Dengan nilai investasi saya begini, apa saja resiko yang akan saya hadapin. Kalau saya berinvestasi di tempat ilegal dengan yang legal yang ada di Indonesia, tujuannya untuk apa? Gitu. Kadang-kala adik-adik kita masih belum berpikir, uang saya kan sedikit, jadi saya belum perlu bayar pajak. Tapi adik-adik jangan salah dan jangan lupa, itu adalah catatan sejarah hidup Anda di dalam negara. Begitu Anda tidak melakukan kewajiban yang Anda patut lakukan dari awal, maka itu Anda akan terus-terusan bagaimana mau mengharapkan negara menjadi sebuah negara yang maju. Kita harus mulai dari dasar yang paling baik agar kita mendapatkan Indonesia emas yang baik. Nah, ini sekaligus tips kepada anak-anak muda ya, agar mereka sukses dalam investasi di aset kripto. Ya. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Robi Bun. Robi Bun, Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia dan Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia. Sekaligus punya perusahaan sendiri yaitu rekeningku.com Indonesia. Kita sudah mendengar apa yang diingatkan oleh Pak Robi. Yang terpenting adalah bagi Gen Z milenial untuk investasi yang terpenting Anda belajar dulu, belajar dengan cermat, baca, melihat, mendengar. Anda perkuat dulu pemahaman Anda tentang investasi. Komparasilah investasi di kripto dengan investasi lainnya. Baru kemudian Anda masuk di kripto dengan penuh keyakinan dan Anda sudah mengerti strategi yang tepat. Bahwa kripto itu ada siklusnya, ada up and down-nya. Dan sekarang ini kita lagi bagus ya. Dan tadi dikatakan musim dingin itu terjadi sekitar bulan Juni, Juli tahun depan ya. Dan siap-siaplah kapan Anda mulai membeli, kapan Anda mulai menjual. Dan terhadap pemerintah, harapan dari Asosiasi Pedagang Kripto adalah ketika sudah berpindah pengawasan dari Bapepti ke OJK, bisa diberikan insentif fiskal. Kalau sudah masuk di areanya OJK, pengawasan OJK, berarti kan sudah melihat tidak hanya sebagai pedagang komoditasnya, pedagang komoditi, tetapi lebih sebagai keuangan ya, bisnis keuangan. Nah, oleh karena itu yang muatan-muatan komoditas itu kalau bisa tidak lagi PPH, tidak lagi diwajibkan. PPN tidak lagi diwajibkan, cukup PPH. Kan begitu kan Pak? Dan itulah kontribusi perdagangan kripto terhadap perekonomian Indonesia. Tahun ini year to date sudah 470 triliun tradingnya. Jadi PPH sudah cukup besar dan PPN-nya. Dan ini bisa berlipat-lipat tahun depan. Dari PPH sudah cukup untuk menggerakkan ekonomi. Dan kontribusi terhadap perekonomian adalah jumlah pelaku. Pelaku yang begitu banyak, tadi investor begitu banyak, mereka mendapat keuntungan, mereka juga mengkonsumsi, berkonsumsi kan gitu. Jadi itu. Nah, kemudian kalau sudah nanti di OJK ada membuat ETF dan berbagai macam itu produk-produk investasi, itu juga menjadi sumber untuk mendapatkan dana untuk digunakan bagi investasi. Dengan demikian, kripto, kebangkitannya dan pertumbuhan yang tinggi berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan bisa ikut mendongkrak pertumbuhan untuk mencapai laju pertumbuhan 8% seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Robi.